Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan membuat video yang dimana merupakan tugas proyek dari salah satu mata kuliah untuk memenuhi tugas ataupun untuk ujian akhir semester ini, yang dimana isinya adalah dua pembahasan soal dari mata kuliah metode numerik yang dimana dibimbing oleh Bapak Fadil Zil Ikram SPD MPD. Oke, sebelum lanjut pada pembahasan dua soal, baiknya kita akan memperkenalkan diri dulu. Baik, saya Cahyani dengan NIM H02211318 akan membahas dua soal yang dimana materinya itu ada beberapa materi yang sudah dipersiapkan untuk dipilih nantinya. Ada dua bagian. Untuk bagian pertama itu materi A, aku mengambil materi yang berjudul konversi desimal ke biner, dan untuk materi yang kedua itu atau materi B itu aku mengambil metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada slide ini kita akan membahas materi dengan berjudul konversi dari bilangan desimal ke biner. Nah, untuk bunyi soalnya adalah diketahui bilangan desimal 51 jika dikonversi ke bilangan biner nilainya adalah, nah caranya itu adalah karena kita akan mengkonversi ke bilangan biner. Nah, dan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2, maka bilangan tadi yang bilangan desimal tadi yaitu 51 kita akan membaginya dengan 2 karena biner. 1 bagi 2 itu 25, yang dimana sisanya adalah 1. 25 dibagi 2 itu 12, sisanya 0. Sisanya 1, maaf. Dan untuk 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, sisanya 0. Dan 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, dan sisanya 0. Dan 3 dibagi 2 itu 1, yang dimana sisanya adalah 1. Nah, untuk bilangan desimal tadi 51 dikonversi ke bilangan biner nilainya adalah 110011. Nah, untuk soal yang kedua ini adalah berkaitan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, kita sudah diberikan suatu persamaan yang dimana persamaannya adalah X tambah 2Y dikurang Z sama dengan 3, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 12, 3X dikurangnya ditambah Z sama dengan 11. Nah, kita di sini disuruh mencari nilai dari X, Y, Z. Nah, cara pertamanya adalah kita mengubah persamaan tadi menjadi kita persamaan ini kita masukkan ke dalam bentuk sebuah matriks. Caranya adalah nilai X-nya atau variabelnya kita ambil nilainya X, karena hanya terdiri dari 1X maka kita menuliskan 1. Begitupun dengan 2Y, maka 2 minus 1, 2, 1, 1, 3 minus 1, 1. Nah, kita memberi garis supaya menandakan ataupun membedakan dengan nilai yang setelah sama dengan. Nah, ini dia, kita lihat pada slide itu 3, 12, 1, 11. Nah, caranya adalah kita untuk membentuk ini kita akan mengubahnya nanti ke dalam bentuk identitas, matriks identitas, yang dimana kita akan mengubahnya nanti yang 1, 2, min 1, 2, 1, 1, 3, minus 1, 1 kita ubah menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 untuk mendapatkan nilai X, Y, Z. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah karena 1 di sini sudah 1, maka yang perlu kita ubah adalah 2-nya, 2 yang di bawah, dengan cara kita
mengoperasikannya dengan baris 2 ini kita operasikan dengan ataupun kita kurangkan dengan B1 nya ini dikali 2 supaya hasilnya nanti itu bisa mendapatkan 0. Nah, sudah sesuai dengan tujuan kita tadi untuk menjadikan dia 0. Maka bukan hanya yang di sininya saja diubah, maka seluruh kesannya kita ubah hingga dia nantinya akan berubah menjadi 0, -3, 3, 6. Nah, karena sudah 0, maka kita akan mengarah lagi ke 3 tadi, karena masih masih 3, kita juga akan mengubahnya ke 0. Nah, lagi-lagi kita mencari akal bagaimana supaya dia bisa 0. Nah, salah satu caranya adalah kita mengoperasikan baris ketiga ini dengan B1 dikali 3, yang nantinya kita akan mendapatkan 0, -7, 4, 2. Nah, karena sudah kita dapatkan 1, 0, 0, maka kita beralih lagi pada yang di tengah ini, kita ubah menjadi 1, yang -3 ini kita ubah menjadi 1 dengan cara kita lagi-lagi mengoperasikannya dengan sepertiga, sehingga kita mendapatkan 0, 1, -1, -2. Nah, kita berpatokan lagi pada yang baris ketiga, kita jadikan 0 dengan cara kita baris ketiga ini kita tambah dengan 7 dikali baris pertama, nantinya kita akan mendapatkan 0, 0, -3, 12. Nah, untuk slide ini adalah lanjutan dari slide keempat tadi. Kita akan mengubah lagi yang di mengubahnya satu lagi, yang -3 ini kita ubah menjadi 1 dengan cara lagi kita kalikan dengan baris ketiga ini, kita kalikan sepertiga sehingga kita mendapatkan 0, 0, 1, 4. Nah, langkah selanjutnya adalah baris pertama itu kita ubah 2 yang ini menjadi 0, sehingga nanti dia dengan cara baris pertama ini kita kurangkan dengan baris kedua dikali 2, sehingga kita mendapatkan 1, 0, 1, 7. Nah, tinggal kita mengubahnya lagi, 1 yang ini kita ubah lagi menjadi 0 dengan cara kita kurangkan dengan baris ketiga, sehingga kita mendapatkan 1, 0, 0, 3. Nah, langkah terakhir adalah kita ubah -1 ini untuk mendapatkan 0. Caranya adalah baris kedua itu kita tambah dengan baris ketiga, sehingga kita menghasilkan 0, 1, 0, 2. Maka kita bisa lihat karena kita sudah mendapatkan matriks identitasnya, maka kita akan mendapatkan juga nilai X, Y, Z. Nah, kita lihat pada garis pembatas itu kita sudah mendapatkan 3, 2, 4 yang itu merupakan adalah nilai dari X, Y, Z. Itulah tadi pembahasan 2 soal dari materi yang berbeda, yakni dari materi konversi desimal kabinet dan materi ataupun metode eliminasi Gauss-Jordan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.